Jadi ini merupakan mata kuliah yang langsung harus kita pastikan. Nanti manajemen tesis ini mengatur pada cara-caranya. Ya. Nah, kenapa kita belajar penelitian? Karena ilmu ini berkembangnya dengan metode penelitian, ya, dari awal sampai sekarang. Maka metode penelitian ini merupakan hak untuk mendapatkan perkembangan ilmu. Nah, sebentar saya ada narasi dulu. Nanti yang kedua saya di bagian administrasi. Jadi ini nggak apa-apa, judulnya tidak MPI tapi metode administrasi, karena sama-sama ilmu sosial. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama perkenalan dulu, karena baru ketemu saya kan ya. Itu yang dua kali sama sudah ya. Baik, nama saya masih tetap bersama ya, tidak berubah, karena lain saya juga tidak berubah, terima judi, terima kapan. Jadi saya dosen tertua di sini sebagai PNS, saya yang pertama kali ditugaskan di DC. Kemudian pada pasca bulan Oktober ini tugas saya di sini baru 42 tahun. Baru biasa ini banyak umur. Jadi anak saya sudah banyak, sekarang cucu-cucu ini ya, cucu saya sudah masuk 82 Oktober saya tugaskan di fisik. Kalau itu berarti kan 40 ya, 40 mudah-mudahan bisa terus mengikuti dan pindah dan apa sih pindah nanti kenalan lagi baru lagi dari awal lagi ya. Saya betah di sini sudah 42 tahun dan sebetulnya saya asli Garut karena orang tua saya dari Barat Kanada, ibunya bapaknya dari Gajah, dari Samanggen. Ibu saya Samanggen, ayah saya di Gajah. Kayaknya di sana di pemudatan masih terus di hutan ya, di pemudatan. Dan saya di Bandung karena keluarga saya keluarga hijau ya tentara. Jadi disuruh dinas ini di Garut, kemudian saya dinas di Bandung di kota. Anak-anak saya di Bandung semua, karena meninggalkan Garut itu tahun 60. Kemudian saya di Bandung sampai jadi saya sekolahnya namanya di Bandung, sekolah di Bandung ya, dan tidak pernah ke SMA, tapi dari kejuruan, dari SMKK. Kalau dulu kan SKKA, ya kalau namanya SMKK, dalam kalau banyak jurusannya, baru hanya 2. Bukan SKKA. Memasak dan menjahit. Satu lagi ada kata busana. Dia busana dan tabungan juga. Muncul lagi pariwisata. Terus berkembang lagi. Jadi saya tidak pernah punya SMA. Dulu kalau kejuruan ranking 1 boleh ke negeri ya. Satu semester alhamdulillah. Dan masuk ke aku di Unpad. Kemudian tahun 87 ya, 80 selesai. Ya S1-nya, S2-nya masuknya 82 selesai. S3-nya
mantu dan sepupu ya. Ya. Jadi rumah saya di sini di Perumahan Bukit Tarogong di Periwitan Ambon. Tahu kan Perumahan Bukit Tarogong? Satu dari dulu dengan Bunda hanya jalan Sungai Angkut Surabaya ini. Jalan nanti 10 menit. Nah, teman saya juga dari Bunda dan ketika sebenarnya dia statusnya sebagai ketua BPM. Saya sudah tersedia ini, jadi tidak mahasiswa. Mahasiswa perwalian. Ya, kan? Culangu. Jadi anaknya jodoh ya, nggak lihat di atas status saja. Dia mahasiswa, dia apa yang penting dia tahu jawab. Gagah. 8 bulan, kenanya 3 bulan ada nikah. Ya, jodoh itu. Dan kebetulan masih saudara. Tidak alasan gitu ngobrol ini mau pacar kaki karena sama dari aja gitu. Orang tuanya, ibunya dari aku dengan ngawet sebagai lami-lami gitu. Jalan bilangnya. Setelah 3 bulan, kemudian juga selama itu dibuka. Saya berdua, perempuan dua-duanya. Datang di Surabat, ya. Jadi panggil saya kemudian besar bisa diperoleh, nama saya besar Jaya. Hampir saat kita karena saya lagi di Bandung, harapan orang tua saya menjadi pahlawan sendiri dari akhir. Kenapa Iriani karena ayah saya sudah bertugas di Papua. Ya, kalau nanti anak sama negara ada sejarah, semua anaknya punya sejarah. Jadi demikian persoalan saya dan alhamdulillah saya dari 3A dulu dengan asisten dan ahli menjadi guru besar tahun 2004 ya. Dan jadi saya dibesarkan di sini dan dikurangkan di sini dulu kan masih remaja aja udah. Ketika masuk ke sini masih 20-an dewasa muda. Sampai sekarang sudah 42 tahun itu. Alamat saya Perum Bukit Tarogong, blok C nomor 16. Assalamualaikum. Maaf. Silakan, nggak apa-apa, baru kenalan kok. Cukup perkenalannya atau ada pertanyaan? Silakan. Nah, saya perempuan, jadi anak saya punya laki-laki setelah mereka menikah. Anak saya menikah tahun 84 ya. 84 berduanya bulan Juli dan Desember setahun bareng. Karena waktu itu saya sudah dibahas sudah harus S1 selesai ya. Dan adanya setiap rapat pernikahan itu suatu kamar lain, kenapa itu penting? Waktu makan ditanya, kamu udah mau kawin? Iya, katanya saya belum. Nah sudah serius untuk ada dengan yang ini dia harus selesai kalau teman SMP-nya dulu ketua SMP-nya suaminya itu di Mapolsek Tarogong lalu dan Palembang itu. Jadi ternyata saya ingin tanya,
saya punya anak nanti jadi saya dua-duanya tanya. Saya pikir belum serius begitu. Akhirnya 1 tahun itu menikah bulan Juli dan akhirnya Desember. Sampai kan dia dua kali ya, 2 kali capek, 2 kali makannya. Alhamdulillah sudah kuat dan sekarang waktunya cepat. Tidaknya sudah jalur 2 anak, kalau adanya anak gue sepasang. Jadi sudah nenek sekali nenek. Itu pertemuan saya, alamat saya di sana, nomor saya, nomor 081 22 358 561. Kalau dulu ketika tahun 82 itu mahasiswa muda berhitung pelajari ya, divisi sebelah di Kementerian Pertanian baru lahir, banyak yang kedua itu banyak karyawan. Setelah pertanian itu yang ketiga ekonomi yang setelah dipapoi sampai dibuat. Satu angkatan bisa 200 ekonomi itu, tapi kalau yang lain di luar 200. Yang paling favorit juga ini ekonomi, kemudian fisik, pertanian yang sudah. Sekarang kita sudah punya 11 fakultas dan 29 prodi. Dulu kan cuma 4 prodi, dan sekarang ada. Dulu fakultasnya 4, prodinya 2. Baik, untuk kontrak perkuliahan jam kita ini jam berapa maksudnya? Jam 8 lewat 20 atau 8? Jam 8 sampai jam 9:20 karena 2 SKS ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa dilalui dengan baik dan kita bisa memahami dan banyak aktif ya. Tidak hanya one way communication, jadi harus two way communication, harus komunikasi bahasa ya. Tapi saya yakin Anda pasti karena ini sangat penting dan kuat kaitannya dengan tugas Anda yang akan dihadapi. Dari situ yang ini belajar dulu Indonesia, kesananya juga berperan sambil belajar sambil karena itu kalau tidak mengerti silakan ya mau melakukan mandatnya. Nah di waktu selama jam 8 kita sampai jam 9:50 ya. Sekarang mudah-mudahan kita lalui itu 16 pertemuan ini kepotong 2 kali ujian. Jadi 7 pertemuan baru kita tes, ditambah lagi 7 baru kita ulas. Nah di samping itu tugas kita sebagai latihan ini harus diikuti dari awal. Penelitian itu memerlukan satu kelebihan manusia. Kita ini dari dulu selalu memikirkan sesuatu. Karena apa? Ada faktor keingintahuan manusia. Jadi manusia ini selalu bersifat ingin tahu sejak dia 0 tahun sejak lahir sampai dengan sebelum 5 tahun. Ya. Anda perhatikan kan anak kecil termasuk Anda dulu, pasti bertanya. Kalau ada yang asing, saya bisa yang bertanya. Apa ini, semua itu harus dijawab, jangan dibiarkan. Kalau kita dia akan terus bertanya sampai mendapatkan jawaban yang paham. Nah,
Jadi manusia ini bertanya, punya sifat ingin selalu bertanya tentang sesuatu. Sejak 0 tahun ya, kemudian katanya punya ponakan kecil sekarang. Ada anak atau ponakan atau adik. Ya, kalau bertanya kan, kalau dia itu tandanya dia pintar. Ya, amin. Kalau yang nggak perlu bertanya, kita harus bertanya-tanya kenapa, ada apa. Adakah sudah di apa orangnya atau pikirannya atau yang lainnya. Ya. Jadi harus bawel ke anak itu. Jangan ada pikir kok ini anak nggak mau diam, pasti bertanya. Kalau memang itu kodratnya. Hakiki bahwa tugas manusia itu selalu bertanya. Nah, ini apa yang paling atas? Manusia itu selalu punya pertanyaan kalau keingintahuannya. Nah, keingintahuannya ini selalu disampaikan dengan lisan atau tulisan. Yang seringkali adalah lisan, ya. Karena anak mulai belajar berkata-kata itu dengan lisan. Kemudian di sini ada apa nih? Komunikasi. Jadi dia sejak belajar bicara 0 tahun itu sudah mulai ingin berkomunikasi. Selalu bertanya tentang apa yang belum diketahuinya melalui komunikasi. Karena manusia memiliki sifat ingin tahu, ya. Tidak hanya nenek-nenek atau remaja, tapi sejak 0 tahun. Kemudian dia apa? Fenomena. Dia akan bertanya segala yang fenomena dia lihat, dia dengar, dia cium, jadi dan undang itu pasti akan ditanyakan. Kemudian di sini apa? Ilmiah. Ada jawaban ilmiah dan non ilmiah. Jadi semua pertanyaan itu harus dijawab dengan jawaban apa, bahasa, kata-kata atau bahasa isyarat, ya, atau apa namanya gerakan tubuh. Nah, kalau untuk ilmu pengetahuan, untuk Anda mahasiswa atau baik SMA dan seterusnya, itu sudah mulai melakukan pendekatan ilmiah. Kalau ketika kita belum sekolah itu ilmiah pendekatannya. Apa saja ilmu itu? Bisa dengan apa itu mitos, ya? Bisa dengan logika, bisa dengan apapun yang bisa dijawab oleh orang lain yang diajak kita. Jadi inilah perkataan non ilmiah. Bisa dengan akal sehat, ya. Karena anak-anak itu tidak kritis yang mengarah keilmuan, tapi dia kritis yang dirasakan, yang dilihat, yang didapat dalam indera. Oleh karena itu dengan akal sehat juga cukup jawabannya. Dan jangankan anak-anak kita saja, mahasiswa ya, selalu menggunakan akal sehat. Kemudian yang kedua bisa dengan prasangka, ya. Prasangka ini tidak ilmiah, tidak pakai logika karena dia spontan. Misalnya ada berita menculikan anak di TV, kemudian setelah kita nggak pulang-pulang, jangan-jangan racun di kampung ini, ya. Itu prasangka, karena itu kan tidak logis, tiba-tiba munculnya. Kemudian juga yang berikutnya apa? Intuisi. Intuisi itu hanya berdasarkan perasaan, tidak dengan logika. Tadi ada dengar suara tabrakan, jangan-jangan ular itu dekat rumah kita, ya.
itu insting atau intuisi. Saya kok nggak enak ya, apa namanya, kayaknya ada yang dipikirkan. Ya mungkin karena insting, intuisi karena insting. Karena tadi mendengar suara benjolan mobil dan dikaitkan dengan hal yang negatif. Jangan-jangan saudara kita atau anak kita ya yang tertabrak. Nah, itu kata insting. Kemudian berikutnya penemuan kebetulan atau yang disebut apa ini trial and error. Jadi coba lagi salah lagi. Misalnya kita yang belum mengalami sesuatu, kita menggambar, kok ada warna ungu, apa sih campurannya kalau ingin keluar ungu? Ya, ini hanya ada kuning, merah, biru gitu. Jadi kamu coba yang ada itu tintanya digabung. Kalau jadi warna hijau, nanti lama-lama aku udah dapat warna ungu. Itu trial and error. Uji coba terus, salah, coba lagi, terus. Sama halnya dengan orang lain yang belajar masakan atau seseorang yang ngintip tukang apa, kok itu laku amat sih? Nah, tetap pernah sudah terkata. Nah, dan dia dengar dari temannya, oh kalau martabak yang bagus tuh begini perbandingan tepungnya, gulanya, apanya ya. Dia hanya dengar, kemudian mencoba. Salah lagi, coba lagi. Karena saya itu biasanya tidak saintis, tidak ingat. Hanya cobaan lagi coba. Ya, kita dengan warna dan gambar misalnya, atau kita melakukan sesuatu yang belum dimiliki ilmunya. Coba lagi, salah lagi. Jadi kita ingin tahu itu bisa dilakukan dengan sehat, bisa dengan prasangka, bisa dengan intuisi atau insting, atau dengan trial and error. Coba salah. Yang terakhir untuk menjawab hal yang ditanyakan tapi tidak ilmiah, ada apa ini namanya? Pendapat ilmiah. Pendapat ilmiah ini dibaca oleh orang yang punya. Misalnya ilmuwan, apakah dia sarjana S1, apakah dia D3 atau apa, sampai dengan guru besar, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi yang bisa ya. Jadi pendapat ilmiah itu bisa dari siapa saja yang punya kompetensi. Kalau mitos apa mitos? Mitos apa? Benar-benar? Keluarga mengatakan dengan argumentasi tertentu dan dia dijadikan peluang. Misalnya kita dengar banyak mitos. Ada yang diteliti dan betul, ada yang diteliti pun akhirnya memang hanya perkiraan saja begitu. Nah, kita dengarkan setiap daerah pada mitos. Dalam berbiasa memberikan yang mitos. Kalau kita dengar situ bagaimana mitosnya? Bagus dan jijik. Ya. Jadi itu seorang pelipar yang kaya raya dan pelit. Jadi ada yang kita pelit. Jadi nyindir namanya gitu. Julukannya nyindir. Nah, terus dari depan raya ada seorang politis yang minta tidak dikasih minta dikasih
Saya kan kalau pertandingan itu di sana dibikin persoalan. Kan memang aku nggak ada saya merupakan kamu karena kesombongannya. Akhirnya banyak orang yang mendoakan ternyata masih penulis itu minum air tumpah, maka katanya itu jadi sumber mata air dan jadi mitos itu seperti di situ. Ya. Jadi artinya kita nggak boleh pelit, nggak boleh sombong, ya harus sayang sesama. Dan jangan sampai nanti kejadian baru lagi seperti ini, amit-amit ya. Nah yang jelas itu mitos itu sesuatu peristiwa yang dikaitkan dengan kondisi alam saat sekarang berbicara. Apalagi ada mitos apa lagi? Ada mitos apa lagi? Maling tuna ada. Di sana ada patung persis seperti anak sedang bersujud, ya. Padahal iya anak durhaka. Padahal sebetulnya itu batu karang yang sudah ada dari dulu. Ya. Mungkin tadi itu yang rumah ya, kemudian dengan batu-batunya. Karena Samurai itu anak yang suka kepada ibunya. Akhirnya diminta untuk membuatkan perahu terbesar di jalan-jalan. Jadi tugasnya juga analogis ya. Minta semalam jadi. Nah, makanya saat itu kan Allah masih percaya pada dewa-dewa, kita berdoa untuk membuatkan doa besar kepada dewa sampai sebelum ayam berkokok. Nah, kalau saya berdoa nanti akan menjadi sesuatu. Itu yang dikatakan oleh ibunya Samurai. Akhirnya pada saat bersulit-bersulit ibunya itu mengerjakan perahu, maka dia ibunya yang berdoa jangan sampai selesai sebelum siang, jangan sampai selesai tepat waktu lah gitu. Namanya doa itu ya pasti selalu diperlukan Allah, apalagi yang tidak boleh menjalan itu pasti dia. Jadi dari mitos itu kita bisa mengambil makna apa sih sebetulnya yang disampaikan ya. Banyak yang terjadi tidak hanya di Jawa Barat saja, di seluruh Indonesia itu kita mengenal mitos. Kan mitos itu kalau dikaitkan dengan sesuatu yang sekarang nyata, ya seperti maling kundang itu ada patung, ada apa namanya kalau bentuk karang yang bersujud seperti menangis ya, karena keluar air begitu berarti kan dari batu itu. Apalagi mitosnya yang bisa kita dengar ya. Kalau disambung sama mitosnya, kalau orang ini menikah dengan aku itu, istrinya yang akan cepat menikah. Saya Jawa dengan Sunda. Iya. Iya. Kalau di Medan itu bukan jadi kampung, harus dari kampung lain. Terbantahkan. Iya. Jawa dan Sunda. Mitos. Iya. Mitos. Kita sudah ada kejadian. Sudah ada belum? Ya, jadi lihat dari realita jauh dari kenyataan. Ya. Ada juga kan sama. Kalau kita lebih dari 40 rumah nggak boleh. Iya. Ada Di Baduy, kemudian di selatan apa? Campuran bukan masing-masing ya. Jadi banyak yang sampai ada ini masih terlihat di telinga kita ada ceritanya. Dan yang kita ambil adalah apa makna yang kita ambil dari peristiwa ini. Pasti ada positif thinking. Kalau dulu kan orang tua juga nggak punya obat, misalnya ayah luka kadek dan saudara
ada sesuatu dimakan, dilakukan Tidak mau. Nah kemudian mitos itu yang dibawakan orang farmasi ternyata betul mengandung unsur darah. Jadi bisa yang mitos bawang korek, Itu kan. Oh, tetap jauh jadi nomor. ya itu semakan farmasi. Nah, jadi itu perkembangan pengetahuan manusia. Ya. Jadi banyak kejadian yang tidak bisa dijawab, akhirnya dikaitkan dengan mitos. Kemudian kita bisa mengambil makna dari mitos itu. Semua tempat punya mitos. Dan tadi cara menjawabnya itu bisa dengan menikah, berakal sehat, bisa dengan apa lagi pendapat orang tua, ya, bisa dengan sains, dengan pengetahuan. Jadi memang pengetahuan itu berkembang dan merupakan hasil produk manusia, tapi hanya manusia yang bisa melakukan perkembangan pengetahuan. Karena sebagai makhluk yang paling sempurna, yang diberi logika, diberi seperangkat otak, ya, dan nalar, gitu. Beda dengan makhluk lainnya. Jadi kalau Anda merasa manusia, pasti tidak pernah menghentikan daya pikir. Karena berhenti otak ini, ya, Anda sedang dipikirkan. Walaupun Anda duduk di sini di ruangan belajar, tapi saya yakin ada sesuatu yang tidak ada kaitannya. Ya apapun, karena itu tandanya Anda berpikir, ya. Apa yang dipikirkan sekarang? Di rumah. Sudah. Ya. Sudah tesis dulu. Tunggu tesis selesai dulu. Ya. Jadi itu tandanya kita tidak pernah berhenti. Saya kalau tanya apa yang bisa, bolong gitu, ya. Karena apapun dalam sekecil apapun itu sudah dipikir. Nah, itulah sebabnya logika filsafat adalah cekal bakal ilmu. Dulu kan kita nggak tahu bagaimana kaitan filsafat dengan ilmu sosial, kaitan filsafat dengan ilmu kedokteran dan sebagainya. Tapi kita banyak membaca, ternyata memang filsafat itu sebagai bawaan manusia yang merupakan ciri khusus dari manusia, diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dipergunakan. Dan ilmu sosial adalah ilmu yang paling terakhir melepaskan diri dari filsafat. Yang pertama itu kan ilmu antariksa, karena kita melihat bagaimana ada gaya fisika yang tidak terpikirkan, ya. Sampai dengan yang kemudian lahirlah ilmu biologi, karena melihat cara mikro jadi bikin sampah dan sebagainya. Nah yang terakhir berapa ilmu sosial yang lahir karena setelah perang dunia itu ilmuwan meyakinkan ini perang itu jadi korban adalah keluarganya. Kalau dia anak-anak, cucunya, anaknya, ya, bagaimana kehidupannya, bagaimana hubungannya. Nah itulah muncul ilmu sosial. Yang terakhir kemudian psikologi yang melihat bagaimana politik manusia. Jadi kalau ilmu sosial itu fokusnya pada perilakunya. Kenapa sih manusia berpikir berperang, perang juga tidak ada perang senjata, perang fisik, tapi pengetahuan masing berkompetensi.
berkompetisi terus dengan pengetahuan lainnya. Dan karena itu kita memerlukan penelitian. Dalam berpikir manusia ini dulu kita dilandasi dengan paradigma yang positivisme atau sesuatu yang pasti. Itulah yang melahirkan analisis kuantitatif. Tapi ketika kita berpikir alamnya semuanya terlahir dengan proses, maka itulah arah yang menghasilkan pendekatan kualitatif. Kita bisa menjelaskan dengan narasi, dengan penjelasan, dengan kalimat, ya. Tapi kalau kuantitatif harus dengan bantuan statistik, bantuan matematika, harus dihitung. Itu jelas pilihannya banyak. Beberapa statistik belum yang analis. Ya, itu sama gunanya untuk alat analisis. Ya. Nanti Anda bisa memilihnya, mau pakai yang mana, apa alasannya, sehingga bisa menganalisis dengan kualitas. Kalau hubungan filsafat dengan agama bagaimana? Pasti Anda yang menuju pesantren atau yang banyak pengajian dan agama seperti apa? Bagaimana hubungan keagamaan dengan filosofi? Dengan filsafat? Ada nggak bukan? Ada. Menambah keyakinan terkait rasionalisme keyakinan. Ya. Jadi agama itu hubungannya untuk menumbuhkan atau memberikan keyakinan bagaimana hasil pembuktian manusia supaya tidak mengarah ke hal yang negatif. Ya. Kita harus yakin bahwa kebenaran itu selalu kita sadar, tapi kebenaran yang melalui logika itu terbatas selalu. Kalau agama, anytime, every time, apa saja bisa dari sebagai perjalanan dalam pemikiran. Ya. Dan sebaiknya ada tidak meninggalkan pengetahuan tentang agama, karena itu akan menghasil pemikiran sehat. Kita punya grup belum. Jadi kelas MPI ya, silakan mau ada pertanyaan. Bagaimana cara menanamkan saya kemarin ada anak di SMK dia bertanya, Ibu, katanya kalau kita tidak dikasih sesajen pohon itu akan mengambil dulu ada mitos di daerah betul ya, yang anaknya yang harus ditumbuh sampai kali. Nah itu menanamkan ke masyarakat supaya jangan terbawa isu mitos tersebut. Memang kita hargai dan menghidupkan akidah dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakat awam yang sudah termakan mitos tersebut susah ya. Itu bagaimana cara pendekatannya kalau bagus sendiri? Ya, pendekatannya kalau itu budaya bukan agama. Ya. Kalau mitos itu terlahir dari kebiasaan, dari budaya. Karena budaya itu sesuatu yang bukan udah mau paham apa yang kedua tapi maksudnya mempererat pertalian silaturahmi. Nah, dia wawanan yang sudah Perkenalan. Wawanan mah kenalan kan? Iya. Mereka hibah ya.
peringkat Taruh mungkin ya Bu. iya, taruh gitu, khidmat bulan taruh. Kemudian ada upacara serah terima secara budaya. Biasa calon pengantin pria menyiapkan calon pengantin. Bisa ada sebenarnya. Jalan untuk terima oleh karena mempelai wanita. Nah itu kan budaya. Kemudian akad nikah itu kan bukan budaya, tapi itu adalah aturan agama. Di mana nomor satu antara perempuan laki-laki harus melakukan akad nikah. Ya, akad nikah itu apa? Saudara, Akad nikah. itu bahasa Arab ya akad nikah. Laki rabi. Walimahan. Arab kan sama. Laki rabi sami Arab. Laki-laki. Apa laki-laki? Laki arobi itu bertemu Tuhan. Iya. Laki rabi. Dan lubang itu sudah kan budaya, kemudian akarnya itu agama, ya. Karena ada yang kubur, ada serah terima begitu ya, ada saksi, yang ada yang dilakukan ya. Nah itu jadi kita membawa pemikiran salah sana, ini budaya loh. memisahkan. Ya, dipisahkan, agama tidak mengajarkan untuk apa tadi ada sakaden, nggak pernah kita sakadennya kita mendoa ya. Kita langsung ya kalau masyarakat sudah Iya. yang membawa masyarakat supaya sadar ini dia bukan begitu, tapi harusnya kembali ke akidah. Iya. Tapi cara pendekatan kadang-kadang kalau orang yang sudah termakan itu susah. Apalagi kalau masyarakat sudah percaya yang hal itu lah. Paling kalau saya pengandaran pada aja tahu. Iya. Susah lagi itu memberi pengertian. Iya. Susah banget. Iya, dan itu kan menyerahkan apa Kepala saja kepala kerbau ya ketika laut. Karena kalau laut kan kita mau main perayaan dari seluruh nyebut yang secara logika gitu ya. Dia dimakan ikan dan ngumpul melayarnya panen nanti kan disebut kok. jadi kita bawa ke logika aja dan misalkan dulu ini budaya agama jadi tak pindahkan. Biasanya kalau guru itu kurang didengar ya, jadi ahli agamanya aja ustaznya. Yang guru agama boleh ya kita di sana karena memang sulit berbaca dengan kawan kalau tidak menyatu dengan hati Atau mungkin kita yang awam, Bu. ya. Atau mungkin kita yang awam tidak tahu Kurang sampai punya gitu. gimana itu sebetulnya alasan-alasan beliau-beliau yang dahulu. Karena kita hanya bisa membedakan ini budaya ini agama. Ya. Jadi kita harus bersama akidah, jangan mendonorkan budaya begitu. Karena secara logis aja, untuk apa sih kita menempatkan kepala ke tengah laut di sekolah kerbau, kepala sapi ya? Karena tujuannya kan pasti untuk merapat laut, karena ikan yang ngumpul, nggak ada pakan gitu. Jadi ajak berpikir logis aja, saya pikir kalau ingin lebih detailnya ya mungkin Pak Ustadznya bisa menjelaskan Ya. bagaimana membedakan agama dengan budaya tentu akan jelas dan masalah tadi. Banyak lah seperti percara yang juga banyak yang beda ya. Nah pasti ini mengayakan zaman Nabi mah nggak ada merayakan itu ya. Tapi sebagian ada penjelasan seperti ini, boleh? Kan dahulu gitu, seperti sekarang setiap ada proyek pasti banyak karyawan yang dilibatkan. Itu sebangsa kita gitu, manusia. Dahulu kan seperti zaman Nabi Sulaiman, itu yang membantu proyek pembangunan itu tidak cuma manusia gitu. Termasuk ada makhluk lain. Nah mungkin orang tua kita dulu melibatkan makhluk gaib gitu untuk membantu
setiap proyek-proyek itu yang salah satu hidangannya dipersembahkan seperti itu. Jadi bisa saja tidak termasuk kesyirik gitu, tapi itu sebatas seperti kita memperlakukan karyawan sebangsa manusia, mereka pun perlu gitu, untuk makan dan hidangan itu. Mungkin sebagian ada penjelasan seperti itu. Ya itu tadi mungkin kita yang belum sampai gitu ke pemahaman itu. Jadi pemahamannya belum saja kalau kita karena untuk masalah makan juga mudah dalam aja itu kadang-kadang tidak akan sampai jadi sedikit apa sih katanya juga mereka mencari tahu gitu ya. Ilmu harus sabar kalau menghadapi mungkin kasih dulu yang kata-kata saja, kemudian yang kedua oleh pemikirannya. Kalau nanti saya pakai ayat, silakan disampaikan sebelum kepada ahlinya. Ya. Karena dalam kasus juga kita bisa menggunakan ayat suci atau hadis ya. Yang berkaitan dengan fokus penelitian kita. Jadi kalau misalnya ditanyakan olehnya, pastinya bisa jawab kan? Ya seperti saya nggak berani saya nanya hadis, nanya ayat gitu karena nggak punya dasarnya. Nggak bisa baca doang, gitu ya. Ngaji doang, kalau secara apa namanya arti yang paling detail itu saya nggak bisa. Bisanya kalau baca tafsir. Ya mungkin begitu. Kalau lain, ya. Paling itu yang barusan teman ya, yang kaitan dengan budaya lokal itu ya, seperti melempar keboker itu kan berarti kalau dilihat dari sisi awal si penyembelihannya itu kan biasanya mereka itu takut oleh penguasa tertentu sehingga ini dijadikan gumbar. Kemudian kalau itu kan sudah jelas teksnya ya, jadi wama tuhila bihi jadilah. Jadi itulah yang disepakati oleh Muhammad al-Fiqih, itu termasuk sedikit. Ya. Oke. Terima kasih ya. Mungkin nanti kalau penjelasannya SMA itu harus di apa topang oleh ayat-ayatnya. Kalau di bulan ini ada pada malam nampaknya tidak dulu gitu. Tapi kalau dalam tulisan ini itu harus ya, harus ada. Ini kok nggak bisa di-slide-kan, kenapa ya? Biasanya kan di sini ya. Baik, ini ada perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nanti saya share aja ini kalau sudah ada penelitiannya ya. Jangan dibaca di rumah dan dikatakan dengan Sampai kita di share. Saya mau cepat beres, ke langsung sampai sekarang. Aku mau nunjukin di laptop. Nah, ada namanya pendekatan mixed method, yaitu pendekatan penggabungan
Jadi caranya Anda meneliti kualitatif dulu, kemudian diuji dengan kuanti satu statistik. Jadi 2 kali kerja. Kalau itu mix method. Mix. Sekarang sudah banyak orang suka dengan mix method karena banyak yang tidak bisa dinarasikan dalam kuanti, kemudian memakai mix method. Jadi dua-duanya dikemukakan. Lalu dulu nanti kuanti. Kuanti kan berdasarkan hasil perhitungan seperti apa ya. Coba yang jelas Anda harus paham ada beberapa ciri metode ilmiah. Yang pertama, pelaksanaannya harus sistematis dengan aturan tertentu dalam menghalalkan dan metodenya yang ditentukan. Jadi harus sistematis berarti bertahap. Nah, bisa kita melakukan pengumpulan data dulu kalau belum membuat angket atau membuat menyusun pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua, masalah itu harus kecil dan hati-hati. Jadi karena kita berhadapan dengan data, kita harus berpikir dengan hati-hati, tidak boleh sembarang data dimasukkan, tetapi sumbernya harus jelas. Dengan langkah yang objektif dan logis ya. Nah itu nanti dalam penelitian itu ada langkah yang harus diikuti. Tidak bisa langkah tidak dulu tapi harus realistis ya. Itulah yang sistematis itu berarti sudah disusun urutannya. Sekarang arti penelitian. Apa itu penelitian? Usaha manusia, usaha pengetahuannya. Ya, mengisi ketidaktahuan atau permasalahan dalam pengetahuannya. Jadi penelitian ini setiap saat berkembang, saling melengkapi, tapi tidak bisa diputuskan oleh yang hadir. Jadi semuanya selalu berurutan. Yang jelas penelitian itu adalah suatu proses melakukan kegiatan untuk mengetahui hal yang belum diketahui. Begitu inti penelitian. Jadi intinya adalah bahwa penelitian itu untuk menjawab masalah. Kalau ada masalah baru kita melakukan penelitian. Kalau tidak kan buang waktu. Nah sekarang yang harus Anda kemukakan adalah mengenal masalah dulu. Apa itu masalah? Masalah itu sesuatu yang memerlukan jawaban atau penelitian. Ya. Misalnya apa dalam pendidikan Islam? Rendahnya kualitas politik, Sebenarnya kualitas apa? kualitas tadi Kualitas Kurang minat belajar, tapi Iya. bisa kurang lagi bisa. Kurang minat belajar lagi bisa itu bermasalah. Nah, juga kita harus dicari kenapa kurang. Ya. Bisa hambatan prasarana, bisa hambatan metode, hambatan materi ada di dalam proses. Itu bisa Anda cari tahu dari pustaka yang dibaca. Ya. Mereka itu perlu baca hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan. Jadi yang jelas membaca itu harus otomatis. Nah sekarang Anda harus cari masalah dulu. Misalnya masalah makro itu apa di Indonesia? menemui pengangguran. Atau mungkin anaknya yang putus sekolah karena kurang biaya bisa. Anak putus sekolah karena kemudian bisa masalah makro. Pengangguran juga masalah makro karena tidak satu daerah saja. Semua di Indonesia dan di dunia ya, terjadi.
mencari pekerjaan. Saya mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan pekerjaan maksudnya. Pekerjaan. Nah, bapak itu jemput sorokan, sur, menghasilkan. Belum on ya Bu dari dulu. Kerjaan yang menghasilkan Kan belum uang. dilantik, berarti belum move on. Hmm. Kalau sudah dilantik berarti kita harus yakin itu ya. Pilihan yang paling bagus. Iya. Yang dengan terpaksa ya. Iya. Masalah dari ya internet fenomena ya Bu. Iya, benar-benar. Tahun ini kan meningkatkan ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu ya. Iya. Karena liburnya baru kan. Kalau tahun sebelumnya ada ketidakpercayaan, tapi dipilih hasilnya belum. Yang kemarin Jokowi itu perkiraan di Papua yang nggak benar ini cuma satu. Tapi ternyata berarti ada yang diperlukan dulu. Tidak ada yang Ibu itu antara musuh dengan sahabat itu tidak bisa dipisahkan. Kemarin ada teman saya yang sangat semua yang musuh dan yang bukan musuh itu sama. ya. Jadi komunikasinya hampir berlalu. Jadi mana musuh, mana itu yang bukan musuh. Jadi benar-benar Ya, terutama di pedalaman ini ya. Ya. Karena kalau banyak duit pak, sudah ada grupnya. Ya kan gitu sudah. Sobat. Mudah-mudahan grup yang desa Ical. Ya, nanti saya mau kirim materi ini kan bisa biar anda bisa baca dan teman bertemu kita bisa diskusi. Baik, yang pertama sekarang adalah memilih masalah. Masalah itu bagaimana ketika akan dijadikan penelitian. Tidak semua masalah itu perlu diteliti. Tapi seharusnya yang pertama masalah yang berkaitan dengan orang banyak. Ya. Misalnya apa? Masalah apa misalnya dari kemiskinan ya, pengangguran, anak sekolah itu kan kaitannya dengan kekerasan. Bullying. Yang menyebabkan kekerasan itu perempuan dan anak kan. Kalau laki-laki tidak ya. yang membuat kekerasan Yang laki-laki. Yang bikin kasih bu. Dan itu yang diinginkan. Pinter. Cenghar langsung cenghar. Kenapa ini? Kenapa jadi ini? Itu mengenal yang tidak tapi tidak Itulah dia. Belum keras. Jadi kembali ke dua masalah. Pertama itu membutuhkan pendidikan banyak. Kemudian yang kedua itu sangat
sangat penting bagi kehidupan manusia. Tapi kalau yang masalah private kan nggak diteliti ya, privasi itu. Tapi semua yang menyangkut dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga akan menghasilkan sesuatu yang baru. Ketika dia akan terjadi inovasi, untuk apa diteliti? Ya. Terus masalah ada di sekeliling kita. Itu dulu Ini tentang Bu, ya, ya. tentang masalah. Ya. Tentang masalah ini masalah buat saya. Kan harus tahu dulu fenomena yang sementara masalah yang muncul itu ini masuk ke privasi atau tidak. Ketika kita ingin mengadakan penelitian, ini jelasnya begitu. Saya ingin meneliti tentang sekolah-sekolah yang baru lahir gitu, sampai dengan beberapa tahun ke depannya. Pada umumnya sekolah yang baru itu bergiat dengan promosi sekolah, sampai-sampai ada langkah untuk menggratiskan prasarana yang mendukung kegiatan sekolah itu. Yang ada teknik. Tapi beberapa tahun ke depannya, ketika masyarakat sudah banyak peminat dengan bisa mengejar promosi, setelah mereka nyaman duduk di sana, ada langkah berikutnya untuk apa? Mengurangi promosi tersebut, sampai pada akhirnya ketika masyarakat sudah ingin masuk ke sana, justru biayanya lebih ditingkatkan lagi. Nah itu ingin diteliti, tapi apakah ranahnya itu masuk ke privasi lembaga tersebut atau bagaimana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ingin melanjutkan ke sana, apakah memang baiknya kita bertanya dulu ke masyarakat, ataukah memang izinnya bagaimana ada itu dijadikan sebagai masalah untuk sebuah penelitian, berbahaya atau tidak gitu, sepertinya bentuk protes gitu. Pertama kita lihat bahwa sekolah itu lembaga masyarakat untuk publik, untuk umum, ya, dan diperlukan harapan banyak. Berarti kan itu bisa diteliti. Yang kedua, ada program yang tidak konsisten, ya, dari awalnya tiga dan kemudian masuk ke seksual, tapi kenyataannya kalau memang iya berapa lama tidak Misalkan ilmu alatnya kedua diolok itu masalahnya kecekek. pertama dia sebagai institusi publik, yang kedua ada apa namanya omong kosong ya, janji yang tidak konsisten. Memang ada janjinya ada tidak nampak untuk sekian periode, ya, tapi di awal Sesuai kebutuhan. si anak tersebut yang masuk ke sekolah tersebut gratis, tapi lama-kelamaan bertahun-tahun justru biayanya semakin tinggi gitu. Sehingga sebagai masyarakat yang Strategi ingin itu ke sekolah tersebut, masyarakat tersebut mengeluh, pegawai juga gratis, kita yang mahal, apapun diuangkan, itu strategi yang di satu sisi, ya awalnya jadi booming, banyak, tapi lama-kelamaan mungkin untuk sebagian masyarakat Sebagian anggar wae. masyarakat yang lain, ternyata yang muncul sekarang hanya jelek saja yang positif. Oh, kita mah baru marahin nama awal mah semua masyarakat yang penting mah ada datanya, ya, walaupun rencana tapi ada dia. Maksudnya informasi dari beberapa masyarakat yang berpengaruh ya di daerah itu dan di luar daerahnya. Jadi yang penting ada Beda komisi di akhir gedung nilai jual banyak ada kekhawatiran ya sah saja. Terus orang tua tidak ayeuna malinga teh nu awis berkualitas belakang tapi karena strategi. entry point-nya itu harus ada yang kuat. Misalnya dari pendapat beberapa sekolah, beberapa masyarakat, memang Di daerah perkotaan kan persaingannya. tapi Tapi ada rencana di MI di Cakep Cangsi
dikasihan itu mah untuk macu olok gitu kasih Itu jita. ada pengurus yang mampu kan. Jadi kalau misalnya ada sentimen nggak masalah itu, nggak harus berpikir. Yang penting Anda harus mendapatkan data yang akurat, data yang jelas. Tidak jangan cenah yang tidak ada, tapi harus ada data konkret kalau terjadi. Ya, untuk dan yang baru kita apanya saja. Misalkan dari SPP yang Iya, akan dari 25, 50, 75, 100 memilih. Kemudian menimbulkan orang tua yang menjadi tidak pede kalau Iya. anak yang memilih yang paling bawah. Nanti dibuat teman-teman apa yang namanya segitu. Ya berarti kita ngambil duitnya dari orang tua siswa ya. iya. Yang orang tua siswa itu bisa jadi sudah pindah atau sudah berlalu sekolah tersebut. Iya. Hanya meninggalkan cerita. Iya. Jadi ada data sebelumnya juga. Oke. Asa tahunya memang kita mah membongkar kebobrokan. Jadi jangan ketakutan apakah lembaga, politik partai atau apa, yang penting datanya konkret dan jelas. Mohon begitu. Membandingkan dua sekolah bisa. Bisa, bisa. Terutama yang satu itu gue yang normal, ya. Nanti normal tuh ada aturannya aja ya. Kemudian tidak mengada-ada Fokusnya kemana Bu kalau manajemennya. Iya, sama. Karena manajemen itu dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Wah, Jadi sebelah mana nih yang bermasalah? Apakah di promosi? emosi itu. Boleh ini jangan takut mengerti apapun, takut sensitif, takut sentimen. Karena kita berbicara tentang metode yang diakui internasional dan datanya jelas sumbernya. Makanya sumber data itu harus jelas. Sumber data misalnya kesimpulan data enggak tahu benar tahu sekian. Jadi harus. Kalau dari media boleh media ini menggunakan halaman berapa begitu halaman berapa. Iya, ada sumber jelas. Oke, ada pendapat lain mangga? Tapi teman nggak mampu kalau kita misalkan sudah ya sendiri kan ada sudah tahu ya ada kelemahan dan kekurangannya. Kalau mengusulkan kita keuangannya saya khawatir privasi. Karena kita kadang-kadang dari kami tidak bisa menolak. Oh dari sini udah tahu gini. Apakah itu termasuk kebohongan? Jadi atau gimana? Apa? Gak apa-apa, yang penting ada sumbernya. Gimana itu data-data? Tidak ada sekolah atau media atau apa? Apa? Dia benar-benar harus. senang Kacau. Iya kan gaduh. Gaduh. Baik itu syarat masalah yang terbaik harus kita ambil. Pertama, dibutuhkan namanya. Yang kedua, sebabnya jelas. Yang ketiga, apa yang saya solusinya? Ya. Dan kan banyak data kemudian terdahulu minimal dia sungannya boleh atau baca. Yang bagus minimal kemudian terdahulu yang relevan dengan kemudian
Jadi minggu depan saya dapat oleh-oleh 5 judul. Dia dipilih 5. Nanti yang paling interest yang mana dengan kuantitatifnya. Kuantitatif. Ya, katanya kuantitatif. Jadi masalah dulu bukan dulu 5 masalah yang Anda taksir. Mencari 5 masalah. Mencari 5 masalah yang berkaitan dengan lingkungan Anda. Dengan rencana dia. Dia masalah. Cari masalah. Misalnya 5 masalah Anda pilih 1 kemiskinan. Jelaskan apa itu kemiskinan, apa maksud masalah. Ya, 2 pengangguran. Kenapa itu pengangguran? Seperti apa jadi masalah? Pokoknya 5-5-nya dijelaskan sesuai deskriptif, sehingga yang judul yang akan diteliti adalah judul ini. Ya. Apa misalnya? Tentang pendidikan misal di sekolah ini ada karakter tersendiri terkhusus gitu yang beda dengan sekolah lain gitu. Berarti harus ada masalahnya pembedaan tersendiri. Iya. Misalnya karakternya apa? Jangan berkaitan dengan visi misi organisasinya. Tapi ada karakter yang harus spesifik, sedilihat di mana. Misalnya apa? Belum terpikir untuk karakter apa gitu, pendidikan karakter gitu misalnya. Kalau ini Bu, kalau saya kan BKM gitu ya Mas Suri. Kalau misalnya masalahnya menghindari anak-anak supaya tidak terjerumus pergaulan bebas, masuk masalah bisa. Soalnya bagaimana kalau saya itu yang intinya akan masalah. Ada 5. Ya, Ini Dijawab. Iya. kalau tadi kan lebih ke Bukan tadi jawab belum. belum. Jadi maksudnya 5 masalah satu yang berkaitan dengan BK, kedua yang lain juga lagi. Jangan di sekolah. Oh, ya, ya. Makanya yang kita harus kuantitatif, kualitatif nggak yang 5 gitu. Iya, 5 nya kuantitatif, boleh setengah-setengah. Misalnya saya membuat 3, kuanti yang 2 kualitatif. Nanti Anda pilih yang mana yang paling interest. Karena itu harus ada minat kita harus. Kalau tidak interest, boro-boro kayak nyari buku, jurnalnya. Menarik itu bagi sebagai manusia. Bu, dari tugas barusan sebetulnya saya sudah menemukan beberapa masalah terkait dengan sama ini kaitannya dengan tunjangan profesi guru TPG atau termasuk inovasi. Nah, tunjangan profesi guru terhadap kualitas kerja ataupun kredibilitas seorang guru, karena setelah proses pengamatan saya ketika melihat simpulan sebelum mendapatkan tunjangan TPG tersebut dan bahkan inovasi, dulu kelihatannya begitu sangat dan sangat serius, ya, berkualitas sekali di sekolah tersebut. Dan itu bisa ditunjukkan praktik dan hasil. Setelah mendapatkan hal itu, TPG
ada beberapa masalah yang dilihat. Satu diantaranya hilangnya marwah seorang pendidik karena dijamin bergaji dengan etika adab syarat menjadi pendidik menurut Imam Al-Ghazali begitu berat sekali. Nah, kita lihat di lapangan ya, ketika misalkan PPG yaitu tidak melatihkan diri ya, saya mungkin yang lainnya ketika PPG telah turun sebagian pendidik kuat-kuat di media sosial, kemudian di grup WA dan lain sebagainya di media sosial menanyakan telat dan sebagainya. Itu yang pertama. Kesimpulan pertama itu adalah hilangnya adab atau etika seorang pendidik. Yang kedua, itu juga sama ada kaitan dengan adab atau etika seorang pendidik. Siswa. Contoh, itu mungkin evaluasi saya pribadi. Ya, karena ini bagian dari ujian, ujian yang Allah berikan kepada seorang pendidik ketika sudah mungkin statusnya agak meningkat, yang di HP tanpa disadari depan murid kita main HP, gitu kan? Itu kan salah seorang figur seorang pendidik, betul nggak seperti itu? Maka ada memang setiap sekolah bagus tuh ya. Terkadang hari budak itu hari dulu punya doang gitu kan. Ketiga, masalah ketiga diantaranya terkait dengan karena negara atau pemerintah itu dengan adanya TPG itu untuk meningkatkan kualitas pendidik itu sendiri. Namun pada akhirnya memang itu mungkin bagian dari surplus, bahwa karena gajinya naik, karena sudah mendapatkan TPG dan sebagainya, tak sedikit pun ibu-ibu dan juga ada tas yang baru, beli tas baru ya. Itu kan kelihatan di teman-teman gitu kan, gitu. Istilah orang Jermannya panas barangan gitu kan, gitu. Ya. Intinya banyak sekali ya, ada beberapa permasalahan. Apakah itu bagian dari yang ibu tadi persoalkan atau tugas kepada kami? Tidak dampak tunjangan sertifikasi kualitas kinerja sawah itu yang ada di fokus. Yang penting datanya harus jelas sumbernya. Ya. Jadi kemungkinan di teman-teman itu. Jadi dari Pak Din dari lagi. biasa tapi tidak oknum deh. Terus ada yang tuh jangan dipukul rata. Invasi juga. Anak saya Kenaikan gaji. PNS mah kamu Dulu kan ada fungsi apa ya? jadi harade yang honorer daripada PNS. Terakhir fungsi sudah berapa? 2015. Eta kumaha disakolahkeun. Karena saya itu dulu tahun 2013 setelah TPG nggak ada fungsi, karena diganti dengan TPG. Tapi harus dihias ya. Iya. Kemudian ada yang TPG dulu, ada yang invasi dulu. Kalau saya dulu kan TPG dulu, baru invasi. Kalau lain di situ ya Sami eta mah sunat teu napal can sertifikasi mah. Coba. Ya impasing SK na lebih dulu tapi sertifikasi teu acan teu aya da eta mah sunat teu napal ka mana-mana. Itu di etan impasing lah. Eta mah rawatib atuh. Ya SK mah 2011 lagi impasing sertifikasi 2015. Keblok. Alamat grupnya di WA kegiatan cari masalah dulu, kita sebelum ngomong ke depan. Siap. Bukan judul ya Bu. Bukan judul masalah. Masalahnya apa, dijelaskan seperti apa. Ya. 5 nanti kita pilih sama-sama. Ya.
titik Oh, gitu. titik biar Di print, oke. baca. Sepados rawas. Nanti di antaranya tuh pilih mana yang paling menarik untuk anda ya. Siap takir rausnya tahapan. Oh, tahapan tuh memang seperti itu enaknya. Untuk hiji-hijina. Pertama kali ini dan Sudah mulai memikirkan tesis Bu ya tadi apa? Sudah mulai membuat tapi kalau tidak seperti ini kita kalau sana ya Bu ya. ya Itu langsung jantan tak ya lama. termotivasi ya. Baik, pelayanan dikasih PR, pengelola itu ya, dan pilih mana yang paling anda Impress. apa kita. Di situ kita lanjut tugasnya. Baik, terima kasih. Pertemuan pertama mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.